Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mediasi kedua berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait ketidakhadirannya di Pengadilan Negeri Solo soal dugaan ijazah palsu. Sebelumnya, hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat satu menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat satu. Dalam mediasi kedua ini, Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang tengah dipersoalkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Proses pengosongan rumah di Desa Selang, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta oleh pihak Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta diwarnai isak tangis keluarga. Pemilik rumah merasa bahwa proses lelang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Beginilah isak tangis keluarga mewarnai proses pengosongan rumah milik mertua Edi Susanto, warga Desa Selang, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian berawal ketika Edi Susanto mengajukan utang untuk modal usaha bengkel motor dan juga jual beli mobil. Namun bisnis yang digelutinya sempat mengalami penurunan hingga ada keterlambatan pembayaran. Meskipun telah meminta waktu lebih panjang agar bisa mendapatkan uang untuk menutupi utang, namun proses lelang tetap dilakukan melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang sudah jatuh ke pemilikan orang lain. Peristiwa ini saya bisa menyebut Tupon 2. Ya, seperti yang kita tahu bahwa ada peristiwa Mbah Tupon di Bantul. Ini sama terjadi sama Mbah Suparti. Beliau adalah pemilik jaminan. Namun dalam peristiwa lelang sebenarnya ada kesalahan. Ada kekeliruan di mana pihak kreditur dalam hal ini bank membeli sendiri, tapi Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinetnya untuk membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Kamis siang. Menteri Desa Yandri Susanto dan Menteri Dalam Negeri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian hadir dalam rapat terbatas membahas program Koperasi Merah Putih bersama Presiden Prabowo Subianto. Yandri menjelaskan akan melaporkan sejumlah hal terkait program Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, pihaknya juga sudah mengedarkan surat edaran perihal pembiayaan notaris. Kita mempercepat untuk pembentukan itu dengan cara kita langsung mengumpulkan para kepala desa, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, kemudian unsur kemasyarakatan yang lain yang memang menjadi unsur dalam musyawarah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa. Jadi kita sudah kumpul dengan tadi baru pulang dari Banten, sebanten, kemarin Jawa Tengah, Jawa Timur, kemarin siang juga saya kumpulkan seluruh program BPD se-Indonesia. Mereka sudah bentuk Satgas Pengawas Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kita terus melakukan percepatan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2020.
Anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik terkait ucapan rasisme dan penghinaan marga. Atas pelanggaran tersebut, Ahmad Dhani mendapat teguran lisan dan diminta memberikan pernyataan permohonan maaf. Sidang pelanggaran kode etik terhadap Ahmad Dhani digelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Rabu kemarin. Hasilnya, Ahmad Dhani terbukti melanggar kode etik mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan penghinaan marga. Ya, saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue, ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Akibat perbuatannya, Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pengadu maksimal 7 hari setelah putusan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar. Jaksa Penuntut Umum KPK memanggil sejumlah saksi termasuk staf pribadi Hasto. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan 2 saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Kedua saksi yakni staf pribadi Hasto, Kusnadi, dan petugas keamanan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP Nur Hasan. Jaksa menanyakan soal peristiwa penitipan barang berupa ransel dan koper dari ex-kader PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Sementara itu, Hasto Kristianto menyebut persidangan ini merupakan daur ulang lantaran pertanyaan yang diajukan kepada saksi sama yang telah diajukan pada persidangan tahun 2020 lalu. Dari seluruh keterangan saksi sampai pada persidangan kelima, semakin menunjukkan bahwa asas kepastian hukum itu telah dilanggar oleh para penyidik KPK. Mengapa? Ya karena dari keterangan saksi semua sama. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang kedua atas gugatan Wan Prestasi Mobil SMK. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin menjadi tergugat dalam perkara ini. Yang lain dulu, biar masuk dulu. Pengadilan Negeri Solo kembali menggelar sidang atas gugatan Wan Prestasi Mobil SMK Kamis pagi. Sidang kali ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya batal digelar pada 24 April lalu karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Gugatan Wan Prestasi Mobil SMK dilayangkan oleh warga Solo sekaligus putra dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Aufa Lukmana. Ada 3 pihak yang menjadi tergugat, diantaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, serta produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Dalam persidangan kali ini, Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi memutuskan melanjutkan ke tahap sidang mediasi meski tanpa kehadiran pihak Ma'ruf Amin yang sudah 2 kali dipanggil. Agenda sidang yaitu Majelis Hakim pemeriksa perkara masih ingin untuk memastikan apakah para pihak sudah lengkap atau belum. Mengingat dalam persidangan untuk kali yang pertama pada hari Kamis 2 minggu yang lalu, tergugat 2 belum hadir dan juga tidak mewakilkan kuasa yang sah. Sementara itu, pihak penggugat akan menyiapkan poin-poin mediasi termasuk penawaran perdamaian dengan permintaan yang sama seperti petitum, yakni meminta PT Solo Manufaktur Kreasi menghadirkan mobil SMK.
terkait dengan kebijakan yang sudah diungkapkan sebelumnya terkait dengan janji atau ungkapan dari Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden waktu itu yang ingin menjanjikan bahwasanya SMK ini akan dijadikan sebagai produk nasional dan akan diproduksi secara massal. Dalam perkara ini, penggugat meminta produsen menghadirkan mobil SMK agar masyarakat bisa melihat langsung kondisi mobil yang sebelumnya dijanjikan akan menjadi produk nasional. Dari Solo, Jawa Tengah, Stepiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Bareskrim mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjopuro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mediasi kedua berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa, Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya, Pak? Siap untuk melanjutkan sidang ya? Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait ketidakhadirannya di Pengadilan Negeri Solo soal dugaan ijazah palsu. Sebelumnya, hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat 1 menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat 1. Dalam mediasi kedua ini, Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang tengah dipersoalkan. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung kembali menyita uang tunai senilai 479 miliar rupiah dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh PT Duta Palma Group. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 dengan total nilai sebesar Rp479.175.079.148
disita penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan sawit PT Duta Palma Group. Uang ini disita dari dua anak perusahaan PT Darmex Plantations, yaitu PT Deli Muda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa, yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit. Mulanya dua perusahaan ini akan mengirimkan uang yang diduga sebagai hasil kejahatan perkara korupsi ke Hong Kong melalui jasa perbankan. Selanjutnya penuntut umum melakukan penyitaan uang tersebut yang kami sebutkan tadi, yaitu 479.175.079.148 rupiah dengan perincian. Yang pertama, uang sebesar 376.138.264.001 rupiah disita dari PT Deli Muda Perkasa. Kemudian yang kedua, uang sebesar 36.815.147 rupiah disita dari PT Taluk Kuantan Perkasa. Bahwa perkara atas nama terdakwa korporasi PT Darmex Plantations telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan terdakwa korupsi lainnya atas nama PT Aset Pasifik, PT Palma 1, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani, PT Panca Agro Lestari, dan PT Sebrida Subur pada tanggal 10 April 2025. Dan saat ini perkara tersebut masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemui Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai guna membahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tiba di kantor Kementerian HAM Jakarta Kamis sore. Ia dan Natalius Pigai menggelar pertemuan tertutup membahas kebijakan pendidikan siswa nakal di barak militer yang telah berjalan di Jawa Barat. Dari hasil pertemuan, Natalius Pigai secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kebijakan gagasan Deddy Mulyadi tersebut. Bahkan ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan regulasi yang memungkinkan program pendidikan di barak militer diterapkan secara nasional. Pendidikan ini, pendidikan yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini, orientasinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kualitasnya apa? Satu, knowledge, pengetahuan. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Yang ketiga adalah peningkatan mental, kualitas mental, produktivitas, disiplin, tanggung jawab. Kalau variabel-variabel ini seirama, senasib, sejiwa dengan hak asasi manusia. Ya, berarti nggak ada dong, tidak masuk ke wilayah-wilayah yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang dikhawatirkan itu adalah yang kemarin saya bilang corporal punishment. Seperti orang tua atau di sekolah mendidik anak cubit telinga, ya pukul, mendisiplinkan anak yang berlangsung pada masa pendidikan ala masa lampau. Itu yang kita khawatir. Setelah kami cek ternyata tidak corporal punishment. Jadi ini tidak bertentangan sedikit pun. Gini, di dalam Undang-Undang Nomor 30 2003 Pasal 6 ayat 1 maupun juga berbagai instrumen HAM itu pendidikan itu adalah hak warga negara sekaligus kewajiban warga negara. Prinsip perubahan pola hidup itu apa sih yang terjadi?
Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan-pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan, baik untuk kalangan militer maupun. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan kecelakaan maut truk yang menabrak angkot dan menewaskan 11 orang di Purworejo, Jawa Tengah. Olah TKP menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi. Korlantas Polri melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di lokasi kecelakaan truk bermuatan pasir dan angkot yang menewaskan 11 orang di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah. Proses investigasi menggunakan perangkat pemindai 3 dimensi untuk mengungkap faktor-faktor penyebab kecelakaan. Antara lain faktor kondisi jalan menurun maupun berbelok tajam di lokasi kejadian yang diduga jadi penyebab utama kecelakaan. Alat pemindai 3 dimensi juga untuk merekonstruksi kejadian secara detail, termasuk posisi kendaraan sebelum dan sesudah tabrakan. Dari hasil olah TKP ditemukan bahwa tidak ada bekas pengereman yang mengindikasikan bahwa truk tidak melakukan pengereman sebelum menabrak angkot dan rumah warga. Hal ini memperkuat dugaan bahwa rem truk mengalami kegagalan fungsi atau rem blong saat melintas di jalan menurun. Bahwa ada percepatan untuk penanganan di TKP tersebut. Kecelakaan yang melibatkan truk dengan angkot terjadi di Jalan Purworejo, Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan pasir yang melaju dari arah Magelang menuju Purworejo tiba-tiba oleng dan tidak terkendali di jalan menurun. Truk kemudian menabrak angkot yang membawa rombongan pelayat yang berada di depannya. Tidak hanya menabrak angkot, truk juga menabrak sebuah rumah karena pengemudi truk membanting setir ke sisi kiri jalan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kecelakaan maut terus berulang dan merenggut banyak korban jiwa. Jadi perhatian serius. Lantas apa yang menjadi perhatian khusus untuk menekan angka kecelakaan maut tersebut? Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan pengamat transportasi Dedi Herlambang. Selamat petang, Pak Dedi. Apa kabar? Selamat petang, baik, kabar baik. Baik, Pak Dedi, ini lagi-lagi kecelakaan maut terjadi karena rem blong. Kenapa insiden seperti ini terus berulang? Begini, saya pikir ini masih dalam penyidikan, tapi itu kalau polisi tadi yang diduga rem blong ya, bukan pasti rem blong, itu diduga rem blong. Karena saat ini penelitian dari KNKT pun juga belum keluar, entah itu ada kegagalan pengereman atau memang kondisi lain mungkin geometri jalan atau
atau memang odol atau truk odol ya, over dimension overload ya, mungkin atau kelebihan beban atau apa, ini belum ada riset. Jadi dari kepolisian tadi laporannya hanya menduga ada kegagalan pengereman karena tidak ada bekas rem. Ya, kalau tidak ada bekas rem, kegagalan pengereman bisa juga bukan faktor remnya saja, tetapi juga human error. Bisa juga drivernya mungkin error ya, atau mungkin ngantuk misalnya, atau microslip misalnya. Tapi kalau microslip biasanya terjadi malam. Nah kalau ini siang berarti ya bisa juga human error, orangnya sleepy, ngantuk. Jadi ngantuk bisa juga, lalu kaget karena tidak berfungsi. Mungkin juga kondisi kondisi kemusahan yang capek, lelah dan lain-lain. Nah, ini kita juga tidak bisa menduga-duga juga bahwa atau human error, karena juga drivernya infonya juga meninggal dunia. Jadi saksi di sana kita hanya bisa menduga saat ini. Tapi kalau kondisi tadi memang bisa juga kejadian tadi duga karena prasarana, mungkin jalannya, geometri jalan juga tidak juga tidak fit untuk dilalui, lalu sarananya mungkin juga rem-remnya rusak misalnya. Yang ketiga human error. Jadi kira-kira dugaan kita hanya itu ya. Sebelum nanti laporan KNKT itu keluar, entah itu karena menyebabkan overload misalnya, itu juga bisa menyebabkan kegagalan pengereman itu. Jadi bukan masalah remnya belum atau rusak, tetapi kegagalan pengereman itu bisa juga terjadi pada supirnya, namanya human error. Karena panik, stres, remnya sebenarnya berfungsi baik, tetapi driver ini atau supir ini nervous atau bingung gitu ya, kan kalau ternyata jalannya menurun misalnya, mungkin juga masih belum menguasai medan, itu juga bisa. Oke, tapi idealnya untuk mengecek apakah kondisi rem masih layak ini dalam interval berapa lama sekali, Pak Dedi? Ya sebenarnya kalau truk itu juga dari perusahaan transportasi yang betul, yang benar, tentunya mereka sudah punya manajemen keselamatan. Manajemen keselamatan itu juga termasuk menyiapkan sarana truknya. Sarana truknya itu kapan terakhir dilakukan kapas rem, kapan terakhir diganti remnya, oli remnya, kapan terakhir misalnya kompresor untuk penggeraknya itu juga dicek. Itu sebenarnya juga sudah ada semua. Jadi kalau untuk rilis di track record juga kapan juga driver ini sudah melakukan nyopir. Kalau dia nyopirnya terlalu lama, mungkin sudah di atas 8 jam, memang itu sudah ideal untuk diganti. Tetapi kalau ini memang perusahaannya memang tanda kutip memang perusahaan tidak mempunyai izin resmi, izin jelas, juga tidak mempunyai manajemen keselamatan, tentunya resiko kecelakaan seperti ini tentunya akan berulang dan berulang terus. Jadi kesulitan kita adalah karena truk ini tidak punya terminal, ya, tidak punya terminal. Jadi untuk melakukan pengecekan pun susah. Tetapi kalau bus trayek misalnya itu kan masuk di terminal, sehingga SUB atau PPTD itu juga bisa melakukan pengecekan. Nah sementara truk-truk ini mereka tidak punya terminal atau tempat resmi yang untuk dicek. Sebenarnya punya tempat resmi punya, ya. Itu di UPPKB. UPPKB itu adalah kalau orang awam istilahnya jembatan timbang. Nah, tetapi ternyata di jembatan timbang itu semua tidak wajib, ya. Semua tidak wajib. Jadi ada juga truk-truk yang lolos misalnya tidak mau dicek beratnya atau muatannya. Itu yang membuat kita kesulitan untuk mengecek. Sebenarnya di jembatan timbang itu bisa ya dilakukan pengecekan, tetapi karena ternyata undang-undangnya juga tidak mengharuskan itu juga masuk, tidak wajib, sehingga DISUB atau lembaga instansi berwenang untuk melakukan pengecekan itu juga tidak bisa melakukannya. Apalagi sekarang DISUB statusnya juga bukan
seperti undang-undang dulu sebelum Undang-Undang 22 2009 itu disub itu bisa melakukan penilangan. Nah sekarang tidak bisa melakukan penilangan selama tidak didampingi oleh polisi. Maka ketika diminta masuk ke jembatan timbang, kalau selama tidak ada polisi, para driver truk itu juga mereka tidak masuk di jembatan timbang, sehingga juga pantauannya juga sulit, entah ini truknya sehat atau drivernya sehat, kita juga tidak bisa melakukan pakai sekat, gitu Mbak. Baik, solusi jangka panjang dan jangka pendek untuk menekan angka kecelakaan seperti apa, Pak Dedi? Kalau jangka pendek sebenarnya simpel saja sih sebenarnya. Semua truk diwajibkan masuk di jembatan timbang, itu bisa. Dan harus ada polisi. Polisi punya diskresi untuk menertibkan truk-truk itu. Nah, kalau di sub tadi sudah saya sampaikan, kalau truk-truk tadi kalau tidak ada polisi, mereka tidak mau masuk jembatan timbang, ya taruh saja di situ, mungkin ada Polres, ada polsek di sana, dipasang saja di jembatan timbang, pasti seperti itu akan takut, karena kalau truk itu tidak mau masuk, itu bisa melakukan penilangan. Nah kalau untuk jangka panjang, jelas jangka panjang para sopir-sopir ini perlu dilakukan sertifikasi kelaikan dan kelayakan dia mengemudi sesuai dengan SKKNI yang ada, ya. Lalu yang kedua, tetap ada perubahan revisi Undang-Undang 22 nomor 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Karena di sana posisinya juga hanya ada driver atau sopir yang selalu menjadi pesakitan atau korban, ya. Di sana juga misalnya kalau untuk pemilik barang atau pengusaha truk, di sana sangat minim untuk terjadi kesalahan. Padahal dalam terjadinya suatu kecelakaan itu banyak potensi-potensi yang menjadi tersangka, ya. Jadi untuk pemilik angkutan, misalnya pemilik truk, lalu juga pemilik barang, lalu juga pengemudi truk itu sendiri itu juga bisa menjadi tersangka. Baik, terima kasih banyak pengamat transportasi Dedi Herlambang telah bergabung di ID Sore. Salam sehat selalu, selamat petang. Baik. Pemirsa, 390 jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Jemaah calon haji akan menjalani pengecekan administrasi dan transit terlebih dulu sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kloter 23 jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pukul 8 pagi. Jemaah menjalani pengecekan administrasi berupa pemeriksaan paspor serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tanda bukti pelunasan biaya ibadah haji. Dijadwalkan 390 jemaah calon haji akan transit dan menginap di Asrama Haji Pondok Gede sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat esok. Pemirsa, ribuan jemaah memadati Masjid Nabawi dalam rangkaian ibadah haji 2025. Sayangnya tak sedikit jemaah yang kerap tersesat ataupun melanggar aturan di lokasi yang disakralkan tersebut. Dan berikut tips agar para jemaah nyaman dalam melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Bagi para jemaah calon haji yang tengah beribadah di Masjid Nabawi perlu mengetahui sejumlah larangan saat berada di area masjid. Di antaranya tidak berkumpul dalam waktu lama, tidak membuat konten video, tidak merokok di area masjid, serta tidak membentangkan banner atau atribut apapun. Selain itu, banyaknya jemaah calon haji yang tersesat usai beribadah di Masjid Nabawi menjadi catatan bagi ketua rombongan untuk mengingatkan jemaah agar selalu membawa identitas diri atau minimal mengantongi kartu identitas hotel. Hal ini untuk memudahkan petugas apabila jemaah tersesat ataupun lupa jalan pulang. Para jemaah haji pada saat masuk, misalkan saya masuk di gate 320, ingat-ingat pada saat masuk juga keluarnya ke gate 320. Kemudian kalau lupa, tanya sama petugas haji di situ. Ada di pos-pos yang saya sampaikan tadi. Kemudian jangan panik pada saat keluar. Kalau sudah atau keluar dari masjid, masih di area pintu yang besar itu tidak akan jauh-jauh.
Dan ketemu petugas haji pun nanti akan ditanya, dicek ID card-nya, kemudian akan diantarkan ke hotelnya masing-masing. Kedisiplinan jemaah calon haji dalam mematuhi aturan dan tertib menjaga barang bawaannya sendiri diharapkan bisa menciptakan kenyamanan dalam beribadah bagi seluruh jemaah haji. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan. Ya pemirsa, jemaah calon haji dari berbagai negara mulai berdatangan ke Madinah, Arab Saudi. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Gigih Irfan di kantor daerah kerja Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Gigih. Seperti apa kegiatan calon jemaah haji di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Valeri dan pemirsa. Gelombang kedatangan jemaah calon haji Indonesia masih terus berlangsung dari sejumlah embarkasi di tanah air menuju Madinah, Arab Saudi. Dari data Siskohat hingga pukul 10 waktu Arab Saudi sudah ada 125 kelompok terbang atau kloter yang tiba di Madinah. Jumlah total jemaah Indonesia mencapai 48.628 orang yang tiba di Madinah. Yang menarik dari jumlah tersebut 10.424 jemaah merupakan lansia, yang artinya sebuah angka signifikan yang menunjukkan besarnya semangat dan tekad mereka berhaji. Seperti diketahui, Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Bagi jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk akan dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses pembagian ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jamaah di Arab Saudi. Jamaah diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan kartu. Prosesnya dimulai dengan menandai kartu, mengalunkannya kepada jemaah, lalu mendokumentasikan foto jamaah setengah badan bersama kartu yang tertera jelas bersama wajah mereka. Kartu nusuk ini merupakan SIM card yang berfungsi sebagai pengganti visa identitas digital jamaah saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Arafah, Muzdalifah dan Mina saat puncak haji nanti. Petugas Arab Saudi di lapangan akan mengecek kartu nusuk untuk memastikan jamaah benar-benar terdaftar secara resmi. Karena itu diimbau bagi jemaah untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun termasuk saat keluar hotel dan jangan sampai tertinggal ataupun hilang. Sementara itu, Valeri dan pemirsa, pemerintah Arab Saudi makin menunjukkan keseriusannya dalam menindak tegas praktek haji ilegal. Ini kabar terbaru, seorang mukimin warga negara Indonesia berinisial KML ditangkap otoritas keamanan di Mekah karena diduga mempromosikan dapat beribadah haji tanpa visa haji. Dari informasi yang kami dapat, penangkapan dilakukan setelah KML diketahui bertransaksi layanan haji ilegal dengan petugas keamanan Arab Saudi yang menyamar sebagai calon jemaah. Penangkapan ini menjadi peringatan keras di tengah meningkatnya kasus jemaah yang mencoba berhaji menggunakan visa non-haji. Valeri. Baik, terima kasih atas laporannya Gigih Irfan langsung dari kota Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas, selamat petang. Pemirsa, setelah menabung selama 12 tahun, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung akhirnya dapat menunaikan ibadah haji tahun ini. Keduanya berharap dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji mabrur. Daliman dan Mardiah, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tengah berbahagia lantaran keduanya bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji di tahun ini. Pasangan suami istri berdagang bakso sejak 1988 dan mulai niat berangkat haji sejak 2012 lalu, kemudian mendaftar pada Juli 2013. Sedikit demi sedikit keduanya mengumpulkan hasil keuntungan dari berdagang bakso keliling selama 12 tahun dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap harinya. Apa sih? Hasil jualan bakso nabung. Satu hari itu berapa kita dapatnya? 100.000. 100.000 ya. Selama berapa tahun itu kita nabung? Selama 12 tahun. 12 tahun ya. Kalau lagi rame itu uang yang dikumpulin bisa agak lumayan ya. Ya kadang-kadang ya 150, 100 ya hampir 200 ya. Yang rata-rata ya 100. Harapan kita ini apa sih Pak, udah selesai haji nanti? Ya biar apa ya? Ya mudah-mudahan dapat haji yang mabrur dan mabrur itu aja.
Daliman dan Mardiah akan berangkat dari Provinsi Lampung pada Jumat malam 8 Mei 2025 masuk ke dalam kloter 24. Keduanya berharap mereka dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga pasca bencana banjir bandang di Sumatera Barat. Pada pertengahan 2024 lalu, MNC Peduli menyalurkan bantuan peralatan kesehatan ke Poskesri Pagu-Pagu, Nagari Pandai Sike, Tanah Datar, Sumatera Barat. MNC Peduli bekerjasama dengan Puskesmas 10 Koto dan pemerintahan Nagari Pandai Sike menggelar pemeriksaan dan pengobatan gratis untuk warga Pandai Sike. Kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis ini merupakan rangkaian kegiatan MNC Peduli dalam penyaluran bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan banjir lahar dingin yang terjadi pada pertengahan tahun lalu. Pemeriksaan dan pengobatan gratis ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Umum MNC Peduli Syafril Nasution, Sekda Kabupaten Tanah Datar, Elizar, sekaligus penyerahan secara simbolis bantuan peralatan kesehatan untuk Puskesri Pagu-Pagu, Pandai Sike. Kita juga banyak memberikan bantuan alat kesehatan untuk masyarakat, beberapa puskesmas yang kita bantu, termasuk juga ada beberapa sembako juga kita berikan. Ini kita berikan bantuan, meringankan beban masyarakat di Kabupaten Datar ini. Terima kasih banyak kepada MS Peduli yang telah membantu kepada Poskesri sehingga kami tidak jauh untuk berobat lagi dan sudah melengkapi peralatannya. Puskesri Pagu-Pagu menjadi salah satu fasilitas yang mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir bandang. Alat kesehatan banyak yang rusak, yang hanyut ada, yang rusak ada, kena lumpur itu. Puskesri sementara di rumah warga, ditempatkan di rumah warga yang kosong, jadi di tempat sinilah puskesri sementara di Jorong Pagu-Pagu. Di samping bangunannya kena juga peralatan kesehatannya. Jadi dengan adanya bantuan ini kami ucapkan terima kasih kepada MNC Peduli karena ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami untuk proses pelayanan kesehatan. Diharapkan dengan adanya tambahan fasilitas ini, kualitas layanan kesehatan di Puskesri Pagu-Pagu dapat segera kembali optimal. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.